Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita masih melanjutkan materi kita mengenai bilangan, yaitu bilangan pecahan ya. Jadi di sini kita akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, di sini ada penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal atau pecahan desimal. Nah, di sini penjumlahan bilangan pecahan, apabila penyebut sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu contoh 1/5 ditambah 2/5, maka hasilnya 3/5. Jadi penyebutnya tetap ya, tidak perlu diubah. Nah, contoh kedua yaitu 1/2 dan 1/3. Nah, dijumlahkan, maka ini harus kita samakan penyebutnya ya, yaitu dengan penyebut 6 ya. Penyebut dam KPK-nya 6, maka menjadi 3/2 ditambah 2/6, sehingga ketika penyebut sama kita dapat menjumlahkan pembilangnya ya. Ini. Nah, untuk pengurangan sama berlaku seperti pada penjumlahan bilangan pecahan ya. Jadi misalkan 4/7 dikurang 2/7, penyebut sama, maka kita langsung saja mengurangkan 4 dengan 2, yaitu pembilangnya. Nah, jika tidak sama, maka kita perlu mengubah ke penyebut sama. Nah, misalkan 3/4 dikurangi 3/8. Nah, 4 dengan 8 penyebutnya berbeda. Nah, sehingga karena 4 itu faktor dari 8, nah maka 3/8 tidak perlu diubah, yang kita ubah adalah 3/4. Nah, agar menjadi penyebutnya 8, maka 4 dikalikan dengan 2, kemudian pembilangnya 3 perlu dikalikan dengan 2 juga, sehingga menjadi 6/8. Jadi 3/4 diubah menjadi 6/8, kemudian tinggal dikurangkan karena penyebut sama dengan 3/8. 6 dikurang 3, 3, kemudian penyebutnya tetap per 8, seperti itu. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang berupa desimal ya. Jadi di sini yang desimal. Nah, di sini 0,73 ditambah 0,21. Nah, berarti ini sudah sama, angka di belakang komanya sama-sama ada 2 angka, tinggal disusun. Nah, ditambahkan seperti itu, pengurangan juga sama. Nah, dan yang contoh di sebelahnya itu 12,63 dikurangi 0,231. Nah, hati-hati untuk yang angka yang berbeda jumlahnya yang berada di belakang tanda koma ya. Di sini 12,63 berarti hanya 2 angka, sementara di sebelahnya 0,231. Nah, tapi caranya sama seperti menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat, kita perlu menyusun sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, di sini 12,63 diberi 0 karena untuk menyesuaikan bilangan di bawahnya itu. Jadi 0 ditaruh di bawah 2 karena 0 itu bernilai satuan, kemudian bilangan di belakangnya itu menyesuaikan. Nah, disusun seperti itu, tinggal dikurangkan seperti biasa ya. Nah, kemudian contoh 7. Nah, contoh 7 di sini Pak Romi punya sebidang tanah, sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan, 25%-nya untuk kolam dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Nah, di sini cara menghitungnya ini alternatif penyelesaian, kalian boleh menggunakan cara lain boleh ya. Jadi di sini 1 itu diperoleh dari satu keseluruhan satu bagian kebunnya, kemudian dikurangi 1/3, 1/3 bagian tadi, kemudian dikurangi lagi dengan 25%. Nah, sehingga sama dengan 1 dikurang 1/3, 25% diubah menjadi 25/100. Nah, selanjutnya langkah yang di bawahnya itu 3/3. Nah, itu menyamakan penyebut dengan 1/3 ya. Dikurangi 25% tetap dulu ditulis, sehingga 3/3 dikurang 1/3 hasilnya 2/3 dikurang 25%. Nah, di bawahnya lagi, nah 2 dikali 100 dengan 3 dikali 100. Nah, itu untuk menyamakan penyebut karena 25% penyebutnya 100 ya, 25/100, sementara 2/3 itu penyebutnya hanya 3, sehingga perlu diubah atau disamakan penyebutnya menjadi 300. Nah, seperti itu. Nah,
Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke perkalian dan pembagian bilangan pecahan ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.